Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa di dalam renungan singkat melalui media ini dengan mengambil atau membahas firman Tuhan yang kali ini merupakan seruan dari Tuhan kepada manusia. Terdapat dalam Yesaya pasal 44 ayat 22. Begini bunyinya. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Ini firman Tuhan untuk kita. Kadang-kadang kita mengucapkan kalimat kritis, misalnya, saya tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ketika kita menghadapi jalan buntu, tidak melihat jalan keluar, dan kita terdesak untuk mengambil satu keputusan. Kalimat itu bisa saja kita ucapkan dengan nada putus asa ataupun kecewa. Dan sebagai jawaban dari kalimat itu, ada kalimat yang positif yang bisa menuntun kita untuk menemukan jalan keluarnya. Jika Anda tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat, kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita digambarkan seperti domba. Dan domba yang digambarkan dalam firman Tuhan adalah domba yang hilang, domba yang tersesat, domba yang tidak tahu jalan pulang. Sehingga gembala harus mencarinya. Karena domba itu miliknya. Mungkin ada di antara kita yang telah mengambil jalan yang keliru, keputusan yang salah, cara hidup yang tidak benar, yang membuat kita jadi jauh dari Tuhan, tersesat, tidak tahu jalan pulang. Ada satu lagu yang indah, yang lembut memanggil setiap orang yang sudah jauh dari Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Kita perlu sering diingatkan dengan kalimat ini. Kembali kepada Tuhan berarti bertobat dari dosa dan kejahatan yang kita lakukan. Bertobat dari kesombongan karena mengatur hidup kita dengan kekuatan sendiri. Bertobat dari sikap bergantung kepada kepandaian dan kedudukan dan kekuasaan kita. Bertobat artinya berbalik arah, berubah pikiran, menerima keampunan Tuhan, dan mulai yang baru. Panggilan Allah terus-menerus dikumandangkan. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Dalam Perjanjian Lama kita lebih banyak membaca tentang Allah yang menyesal daripada manusia yang menyesal. Alasannya yaitu manusia memberontak, degil hatinya, dan mendatangkan hukuman Allah. Berulang kali dalam Perjanjian Lama Allah menggambarkan bangsa Israel yang juga melambangkan, mewakili semua umat manusia yang tersesat, masing-masing mengambil jalannya sendiri-sendiri. Dan Tuhan memanggil kita untuk kembali kepadanya. Dia tidak dapat membiarkan dosa menguasai kita karena kasih-Nya. Dia ingin hubungan manusia dengan dirinya dipulihkan. Dan Allah harus mengambil inisiatif, membuka jalan agar manusia menyesal dan bertobat. Dalam pengertian tertentu, kematian Kristus di salib merupakan bukti bahwa Allah menyesal. Tadinya Allah mau menghukum semua umat manusia dengan hukuman yang bersumber dari kemurkaannya yang dahsyat. Tetapi Allah berubah. Dia mengasihi manusia. Dia mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk memikul segala dosa kita.
Dia penebus dosa kita. Ini suatu gambaran bahwa Allah menyesal, tidak jadi menghukum kita kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dia menebus kita. Dan sekarang kita tahu bahwa Bapa Surgawi selalu menunggu kita dengan tangan terbuka. Sama seperti anak yang hilang, yang setelah menghabiskan uang warisannya di tempat asing dengan berfoya-foya, lalu kemudian jatuh miskin karena tidak punya pekerjaan lagi. Bahkan dia mau memakan makanan yang biasa diberikan kepada babi. Suatu derajat yang sangat-sangat hina untuk anak ini. Anak yang tadinya anak dari orang kaya raya yang digambarkan oleh Bapa itu. Bapa tidak tahu di mana dia berada. Bapa hanya bisa menunggu saja. Dengan seruan, kembalilah kepadaku, pulanglah. Syukurlah di dalam kisah itu anak itu sadar. Lalu dia memutuskan untuk kembali kepada bapaknya. Pulang ke rumah Bapa dari jalan-jalannya yang sesat. Dia ingin kita kembali kepadanya. Karena kita adalah miliknya. Tidak ada tempat yang berpaling. Tidak ada tempat untuk berpaling. Kecuali berpaling kepada dia. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara mendengar siaran ini dan merasa Roh Kudus menegur Anda karena Anda telah menjalani kehidupan yang jauh dari Tuhan. Anda tidak pernah lagi berdoa. Anda mengandalkan menjalani kehidupan ini dengan kekuatan sendiri. Dan seringkali Tuhan mengizinkan kegagalan untuk menyadarkan kita supaya kita kembali kepadanya. Kalau Anda merasa Anda harus kembali kepada Tuhan, kembalilah. Datanglah kepada Tuhan. Seperti anak yang hilang itu. Bapa, ampunilah. Aku telah bersalah kepada Bapa. Terimalah aku menjadi anakmu. Walaupun mula-mula anak yang hilang itu mengatakan, jadikan aku hambamu saja. Tapi Bapa menerima dia sebagai anaknya. Kembalilah kepada Tuhan. Mengakui segala kesalahan dan dosamu. Dan Tuhan akan memulihkan engkau menjadi anaknya kembali. Dalam nama Tuhan Yesus.